Setiap malam, tepat setelah jam menunjukkan pukul 12, warung mie ayam kecil di pinggir desa itu selalu penuh. Anehnya, tak ada suara motor datang, tak terdengar langkah kaki mendekat. Namun kursi-kursi kayu itu satu persatu terisi. Warga yang melintas hanya melihat Pak Dharma sibuk menyajikan mie kepada pelanggan yang tak berbicara sepatah kata pun. Dan setiap kali warung ditutup menjelang subuh, wajah Pak Dharma selalu pucat, seolah baru saja berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, rahasia gelap di balik ramainya warung ini akhirnya terbongkar. Sebuah penglaris yang tak pernah diminta, tapi selalu menagih balasan. Assalamualaikum dan selamat malam sahabat semua. Terima kasih sudah kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah misteri, cerita gelap kehidupan, dan kejadian-kejadian aneh yang tersembunyi di balik hal-hal sederhana di sekitar kita. Di channel ini, kami tidak hanya menyajikan cerita untuk menakuti, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa setiap pilihan hidup selalu membawa konsekuensi. Sebelum kisah ini berlanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita terbaru yang akan kami hadirkan. Sekarang, tarik nafas sejenak, karena cerita malam ini mungkin akan membuatmu berpikir dua kali saat melewati warung yang masih buka tengah malam. Nama pria itu Pak Dharma. Usianya hampir 50 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Setiap sore menjelang malam, ia selalu mendorong gerobak mie ayam tuanya ke pinggir jalan desa. Jalan sempit yang hanya ramai saat pagi dan benar-benar sepi setelah maghrib. Warung itu sederhana, hanya sebuah tenda lusuh berwarna biru pudar, 2 lampu bohlam kuning yang sering berkedip, beberapa bangku kayu panjang, dan 1 meja kecil tempat mangkuk-mangkuk mie disusun. Tidak ada spanduk mencolok, tidak ada promosi, bahkan nama warung pun tak tertulis dimanapun. Dulu, warung itu hampir tak pernah ramai. Kadang satu malam hanya 2 pembeli, kadang malah tidak ada sama sekali. Mie yang sudah direbus terpaksa dibuang, kaldu yang dimasak berjam-jam terbuang sia-sia. Pak Dharma pulang dengan pundak tertunduk, membawa uang pas-pasan yang bahkan sering tak cukup untuk belanja esok hari. Ia sudah mencoba segalanya, pindah lokasi, mengubah jam buka, memperbaiki rasa, bahkan menambah porsi tanpa menaikkan harga. Tapi tetap saja, setiap malam warungnya sepi, sunyi seperti jalanan di depannya. Yang membuatnya bertahan hanya satu, keputusasaan. Karena jika ia berhenti berjualan, ia tidak tahu lagi harus hidup dari apa. Hingga suatu malam, hujan turun deras, langit gelap tanpa bintang, angin dingin menusuk tulang. Jalan desa benar-benar kosong, tak ada suara motor, tak ada orang lewat. Pak Dharma sudah berniat menutup warung lebih awal. Tangannya sudah hendak mematikan kompor ketika dari balik tirai hujan ia melihat sosok berdiri di ujung jalan. Sosok itu diam, tak bergerak, tak mendekat, berdiri tegak di bawah lampu jalan yang redup. Pak Dharma menelan ludah. Ia berpikir mungkin hanya orang kehujanan. Namun ada sesuatu yang terasa salah. Terlalu diam, terlalu lurus, terlalu kaku. Beberapa menit berlalu, sosok itu masih berdiri di sana. Akhirnya Pak Dharma memberanikan diri memanggil, "Mas, mau makan?" Tak ada jawaban. Namun perlahan, sosok itu bergerak mendekat. Langkahnya tidak terdengar, meski genangan air di jalan seharusnya memercik. Semakin dekat, semakin jelas pakaiannya. Putih, lusuh, dan basah, seolah baru diangkat dari tanah. Saat sosok itu berhenti tepat di depan warung, Pak Dharma merasakan dadanya sesak. Bau tanah basah dan sesuatu yang amis menusuk hidungnya.
Dan malam itulah, tanpa ia sadari, hidup Pak Dharma mulai berjalan ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sosok itu berdiri tepat di depan warung. Air hujan menetes dari ujung pakaiannya. Namun anehnya, lantai di bawah kakinya tetap kering. Pak Dharma bisa merasakan tengkuknya meremang, seolah ada hawa dingin yang tak berasal dari angin malam. Wajah sosok itu tertunduk. Kain putih kusam membungkus tubuhnya rapat. Sebagian terlihat kotor oleh tanah coklat kehitaman. Bau lembab bercampur amis menusuk hidung Pak Dharma, membuat dadanya sesak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekik. Mau pesan apa? Tanya Pak Dharma. Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu mengangkat kepala perlahan. Matanya kosong. Tidak marah, tidak juga hidup. Bibirnya bergerak pelan, seakan butuh waktu lama untuk sekedar menyusun kata. Daganganmu sepi, ucapnya lirih. Pak Dharma terdiam, jantungnya berdetak keras. Ia tak tahu harus menjawab apa karena kalimat itu terdengar seperti pernyataan, bukan pertanyaan. Aku bisa membuatnya ramai, lanjut sosok itu. Setiap malam. Hujan semakin deras. Lampu warung berkedip 2 kali lalu stabil kembali. Pak Dharma menelan ludah. Dalam hatinya ia ingin lari, namun kakinya terasa berat, seolah menancap ke tanah. Dengan syarat. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat sekarang. Kau tidak boleh bertanya siapa yang datang. Kau hanya melayani. Pak Dharma menggeleng pelan. Maaf, saya cuma jualan mie. Saya nggak ngerti yang begitu-begitu. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seperti itu. Kau tidak perlu mengerti, katanya. Cukup patuhi. Kemudian satu persatu syarat itu diucapkan. Tenang, jelas, dan tanpa nada ancaman, justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Warung harus tetap buka setiap malam Jumat. 1 mangkuk mie harus selalu diletakkan di sudut warung setelah tengah malam. Dan yang terpenting, tidak boleh menolak siapapun yang datang, berapapun jumlahnya, meski tanpa suara, meski tanpa wajah yang jelas. Pak Dharma merasakan tenggorokannya kering. Ia memikirkan istrinya yang sakit-sakitan, anak yang masih sekolah, hutang di warung kelontong yang tak pernah lunas. Semua itu berputar di kepalanya, menekan rasa takut yang seharusnya membuatnya menolak. Apa balasannya? Tanya Pak Dharma akhirnya. Suaranya bergetar. Sosok itu menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Kau akan selalu cukup. Jawaban itu sederhana, terlalu sederhana. Namun entah kenapa, justru kata cukup itulah yang membuat dada Pak Dharma terasa hangat untuk sesaat. Hening kembali turun, hujan mulai meredah. Pak Dharma menatap gerobaknya, kompor yang mulai dingin, mie yang hampir tak laku. Untuk pertama kalinya ia merasa berada di persimpangan hidup yang nyata, bukan antara benar dan salah, tapi antara bertahan atau tumbang. Dengan napas berat, ia mengangguk pelan. Sosok itu tak berkata apa-apa lagi. Ia mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi, dan tiba-tiba menghilang di balik tirai hujan, seolah malam menelannya begitu saja. Sejak malam itu, Pak Dharma tak pernah lagi menutup warung sebelum lewat tengah malam, dan ia tak pernah lupa meletakkan 1 mangkuk mie di sudut warung, meski tak pernah ada yang menyentuhnya. Namun, setiap kali ia melakukannya, dadanya selalu terasa lebih berat, karena di lubuk hatinya, ia tahu ia baru saja mengikat janji yang tak pernah benar-benar bisa ditepati manusia. Perubahan itu terjadi perlahan,
hampir tak terasa. Pada minggu pertama setelah perjanjian malam itu, Pak Dharma hanya menyadari satu hal sederhana. Mie ayamnya mulai habis, tidak lagi tersisa, tidak lagi dibuang. Setiap malam, panci kaldu kosong, mangkuk menumpuk, dan uang di kotak kayu bertambah lebih banyak dari biasanya. Namun ada keanehan kecil. Pembeli datang tanpa suara. Tak ada deru motor berhenti. Tak terdengar langkah kaki mendekat. Tiba-tiba saja, bangku kayu terisi. Pak Dharma mencoba mengabaikannya. Ia berdalih mungkin pendengarannya yang mulai menurun. Mungkin pikirannya terlalu lelah. Ia memilih fokus mengaduk mie, menuang kuah, menabur ayam dan daun bawang, seperti yang selalu ia lakukan bertahun-tahun. Tetapi semakin malam, kejanggalan itu semakin jelas. Beberapa pelanggan duduk dengan punggung tegak, menatap lurus ke depan. Tak ada percakapan, tak ada tawa, bahkan batuk pun tidak. Ketika disapa, mereka hanya mengangguk pelan. Ketika diberi mie, mereka menyantapnya perlahan, tanpa bunyi sendok beradu dengan mangkuk. Yang paling membuat Pak Dharma merinding adalah wajah mereka. Pucat, kosong, dan selalu menghindari cahaya lampu. Beberapa malam kemudian, warga mulai memperhatikan. Ada yang heran kenapa warung Pak Dharma selalu terlihat ramai dari kejauhan, tapi terasa sunyi ketika didekati. Ada pula yang bersumpah melihat kursi bergeser sendiri ketika angin malam berhenti sama sekali. Seorang pemuda pernah duduk tak sengaja di salah satu bangku. Ia berdiri tak lama kemudian. Wajahnya pucat pasi. Katanya, bangku itu dingin seperti batu nisan. Pak Dharma mulai sering sakit. Setiap pulang, badannya terasa lemas, seperti habis bekerja seharian tanpa henti, padahal tangannya tak seberapa bergerak. Ia sering terbangun dini hari dengan nafas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi punggung. Mimpinya pun berubah. Ia bermimpi berada di sebuah tanah lapang gelap, dikelilingi kain-kain putih yang berdiri tegak. Dari balik tanah, tangan-tangan kaku mencoba menarik kakinya. Setiap kali ia berteriak, tak ada suara keluar dari mulutnya. Saat terbangun, ia selalu mencium bau tanah basah di kamarnya. Suatu malam Pak Dharma memberanikan diri memperhatikan mangkuk mie yang selalu ia sisakan di sudut warung. Pagi harinya, mie itu selalu habis. Namun tak pernah ada bekas sendok, tak pernah ada cipratan kuah. Seolah mie itu lenyap, bukan dimakan. Pendapatan Pak Dharma kini berlipat. Hutangnya lunas, obat istrinya terpenuhi. Namun setiap uang yang ia hitung, tangannya gemetar. Karena setiap kali ia menutup warung menjelang subuh, ia selalu merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya, memperhatikan, tanpa bayangan, tanpa nafas. Dan disitulah Pak Dharma mulai sadar. Warungnya memang ramai, tapi yang datang bukan lagi sepenuhnya manusia. Awalnya hanya bisik-bisik. Cerita yang beredar dari satu mulut ke mulut, dibicarakan pelan di teras rumah atau di sela obrolan selepas sholat maghrib. Semua berawal dari satu pertanyaan sederhana yang tak kunjung menemukan jawaban. Mengapa warung Pak Dharma tak pernah sepi, tapi tak pernah terdengar ramai? Beberapa warga mengaku melihat hal aneh. Ada yang pulang larut malam dan melihat bayangan putih berdiri kaku di belakang warung, tak bergerak meski angin bertiup kencang. Ada pula yang bersumpah melihat Pak Dharma melayani pelanggan, padahal dari arah jalan tak satupun orang datang.
Seorang ibu tua bahkan menolak melewati jalan itu setelah tengah malam. Katanya, setiap kali melintas, ia mencium bau tanah basah dan bunga layu, meski jalanan kering dan tak ada pemakaman di sekitar situ. Kecurigaan semakin memuncak ketika seorang pemuda desa memberanikan diri mengintip dari balik pohon. Ia melihat warung itu penuh, tapi saat diperhatikan lebih lama, beberapa kursi terisi tanpa kepala yang jelas, seolah bagian atas tubuh mereka disembunyikan oleh gelap malam. Keesokan harinya, pemuda itu jatuh sakit. Demam tinggi, menggigil, dan terus mengigau menyebut kata, "Diikat, diikat." Para tetua desa akhirnya berkumpul. Doa bersama digelar. Ayat-ayat suci dibacakan di beberapa titik jalan. Beberapa orang mencoba menegur Pak Darma dengan baik-baik, mengingatkan bahwa rezeki yang datang terlalu cepat seringkali membawa akibat yang berat. Namun Pak Darma hanya menunduk. Matanya cekung, wajahnya pucat. Ia ingin bicara, ingin mengaku, tapi lidahnya terasa keluh setiap kali melihat sudut warung tempat mangkuk mie itu biasa diletakkan. Malam itu, hujan turun lagi. Dan untuk pertama kalinya, beberapa warga melihat pocong berdiri jelas di bawah lampu warung, menatap lurus ke arah rumah Pak Darma. Tak ada teriakan, tak ada yang berani mendekat. Sejak saat itu, warga tahu, bukan lagi sekadar rumor. Ada sesuatu yang benar-benar datang ke warung itu setiap malam. Malam itu, Pak Darma tidak membuka warung. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian kelam itu dibuat, gerobak mie ayam tetap tertutup. Lampu bohlam tidak dinyalakan. Jalanan desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang menekan dada. Di dalam rumahnya, Pak Darma duduk terdiam. Tangannya gemetar, nafasnya pendek-pendek. Sejak sore, dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menindih. Ia tahu, malam ini sesuatu akan datang. Tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 12 lewat, angin dingin berembus masuk melalui celah pintu. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Lampu rumah berkedip. Dan di depan pintu, sosok itu berdiri. Kain putihnya kini terlihat jelas, lusuh, kotor, dan berlumur tanah. Wajahnya pucat kebiruan. Mata hitamnya menatap Pak Darma tanpa berkedip. Tidak marah, tidak berteriak, tapi justru itulah yang paling menakutkan. Janji dilanggar, ucapnya pelan. Pak Darma jatuh berlutut, air matanya mengalir. Ia memohon, ia berkata tak sanggup lagi. Ia ingin hidup tenang meski miskin. Namun, sosok itu hanya menunduk sedikit, lalu berkata, "Yang diambil tidak bisa dikembalikan." Malam itu, Pak Darma menjerit, jeritan yang terdengar sampai ujung desa. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Darma tergeletak lemah di dalam rumah. Tubuhnya panas tinggi, nafasnya berat, matanya kosong. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi mendorong gerobak mie ayamnya ke pinggir jalan. Warung itu tutup selamanya. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Setiap malam Jumat, warga masih mencium bau mie ayam dari arah warung kosong itu. Kadang terlihat lampu menyala sendiri. Kadang terdengar suara sendok beradu, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan di sudut warung yang kini berdebu, konon masih sering terlihat satu mangkuk mie ayam utuh, mengepul hangat, seperti baru disajikan.
tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani membersihkan. Karena semua orang tahu, bukan mie ayam itu yang ditunggu, melainkan mereka yang pernah dijanjikan akan selalu cukup dan gagal menepatinya. Dari kisah Pak Dharma, kita belajar bahwa tidak semua rezeki yang datang cepat membawa keberkahan. Ada harga yang seringkali tak terlihat di awal, namun harus dibayar dengan ketenangan hidup. Ketika manusia memilih jalan pintas dan melibatkan hal-hal yang seharusnya tidak disentuh, maka rasa cukup pun berubah menjadi jerat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga iman dan hati-hati dengan pilihan hidup. Garam, air, doa, dan sedikit omong kosong tentang surga. Itu resep bisnis paling laris di negara yang katanya religius, tapi nyatanya kurang berakal. Bangga beriman, tapi sebenarnya bodoh. Yang penting bungkusnya ayat, nuansanya ke Arab-Araban, pasti gampang dijual, sekalipun isinya sampah. Terakhir sebelum saya tutup, jadi telepon saya punya guru, yakni Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Lebih percaya botol bertuliskan doa daripada logika yang dikasih Tuhannya langsung. Orang-orang akan rela beli barang tolol dengan harga yang mahal asalkan dikasih label syariah. Masalah orang-orang Indonesia tuh sederhana, teman-teman. Banyak orang yang lebih takut kehilangan keberkahan daripada kehilangan akal sehat. Selama masih ada orang yang punya keinginan untuk dapat jalan pintas, maka selama itu juga kebodohan akan laku keras. Dan brengseknya adalah orang-orang yang berpikir logis dianggap kurang iman, kritis dianggap melawan agama, yang skeptis dibilang sombong. Padahal seringkali yang mereka sebut dengan iman itu bukan keyakinan, tapi kebodohan yang dibungkus dengan produk tolol berlabel agama. Gue bukan maksud menghina keimanan seseorang, teman-teman, tapi yang gue sebut dengan orang tolol adalah orang yang gampang banget percaya tanpa mau mikir. Kayak garam 5.000-an yang mendadak jadi garam suci setelah ditempelin kata-kata ruqyah, atau air botolan yang mendadak jadi air sakti setelah dicelup-celupin jempol gus-gusan yang nggak tahu habis megang apaan. Dan sayangnya pembelinya malah bangga jadi korban. Duitnya habis jadi goblok, tapi bangga. Fenomena barang-barang tolol berlabel agama ini bukti kalau agama udah berubah jadi komoditas. Dulu orang jual sabun, sekarang orang jual sabun sunnah. Dulu jualan air mineral, sekarang air doa, air bekas celupan rambut Nabi. Dulunya jualan parfum, sekarang jualan aroma penolak hal gaib. Semuanya dikasih embel-embel ruqyah, sunnah, syariah, dan harganya langsung naik berkali-kali lipat. Bukan karena kualitas dari barangnya, tapi karena kebodohan dari pembelinya. Dan itulah bentuk bisnis yang paling licik, teman-teman, karena bermain di wilayah yang orang gak berani mempertanyakan. Karena begitu lo kritik, lo akan dianggap melawan agama. Padahal yang lo lawan bukan agamanya, tapi orang-orang tolol yang nipu pakai nama Tuhan. Tapi sayangnya, saking bodohnya orang Indonesia yang percaya dengan hal-hal semacam ini, orang-orang yang masih mampu untuk menggunakan logikanya justru malah terlihat bodoh. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang pernah pakai barang-barang bodoh ini beneran sembuh dari penyakit, atau beneran rezekinya lancar, atau beneran hidupnya jadi lebih baik? Bisa jadi, karena secara psikologi fenomena ini bisa dijelaskan lewat efek placebo. Yang mana orang bisa merasa lebih baik bukan karena obatnya yang manjur, tapi karena otaknya udah percaya duluan. Jadi ketika ada orang yang bilang garam ruqyah bisa beneran menyembuhkan penyakit, atau air doa bisa beneran mendatangkan rezeki, itu bukan karena barangnya yang sakti, tapi karena otaknya udah kena sugesti. Dan sayangnya para penjual agama brengsek ini tahu betul bagaimana bermain di ranah itu.
Mereka tahu betul bahwa keyakinan bisa jadi mesin uang, dan begitu dikaitkan dengan agama, dikasih label-label ruqyah, syariah, sunnah, barokah, logikanya langsung mati. Orang nggak lagi bertanya apa manfaatnya, tapi cuma bilang ya udah yang penting berkah. Itulah namanya jebakan placebo, teman-teman, yaitu keyakinan yang dipelintir jadi mesin uang. Dan sayangnya masyarakat Konoha ini saking hausnya dengan jalan pintas, akhirnya rela bayar ratusan ribu sampai jutaan cuma demi beli harapan kosong yang dikemas dalam botol plastik bertuliskan ayat-ayat dan nuansa ke Arab-Araban. Banyak penjual agama brengsek ini yang ngaku kalau produknya udah sesuai sunnah. Katanya udah dibacain doa. Katanya bisa ngusir jin. Padahal kalau kita buka kitab manapun, nggak ada satupun dalil yang bilang kalau garam bisa ngusir setan. Ruqyah itu doa, teman-teman, bukan benda. Dan Tuhan nggak pernah bilang di kitab manapun, di surat manapun kalau keberkahan bisa dikemas dalam plastik, dijual kiloan. Nggak ada dalilnya keberkahan bisa dijual kiloan, itu nggak ada. Dan secara ilmiah juga sama aja. Garam ya garam, natrium klorida. Bisa buat pengawet, bisa buat steril luka, tapi nggak ada satupun penelitian yang bilang kalau garam bisa menyembuhkan penyakit spiritual. Cuman sayangnya hari ini masih banyak sekali orang-orang goblok yang lebih percaya caption di toko online daripada ayat-ayat yang jelas-jelas nyuruh kita buat mikir. Penjual-penjual iman kiloan ini paham betul bahwa yang dicari orang-orang itu bukan sembuh, tapi tenang. Makanya kemasannya dibuat menarik, dibuat nuansa kehijau-hijauan, dikasih tulisan Arab, dan dikasih foto ulama biar kelihatan suci, pakai gamis, hidung mancung. Begitu otak kita ngelihat simbol agama, logikanya langsung padam. Yang aktif tinggal perasaan aman, meskipun perasaan aman itu berasal dari kebodohan. Jadi simpelnya banyak orang yang lebih milih nggak apa-apa goblok, yang penting berkah. Gue nggak bilang ruqyah itu salah, teman-teman. Doa itu suci, iman itu penting. Tapi kalau iman lu bisa dibungkus dan dijual, itu namanya bukan iman, tapi dagangan. Agama itu nggak pernah mengajari kita untuk berhenti berpikir. Justru Tuhan nyuruh kita untuk pakai akal. Iqra, bacalah, belajar. Selama masyarakat kita masih percaya bahwa rezeki dan kesembuhan bisa dikirim lewat jasa ekspedisi, maka selama itu juga kita akan terus menjadi bangsa yang religius, tapi goblok. Dan itulah yang paling bahaya, teman-teman. Fanatik yang gampang disetir, ngerasa tahu banyak hal, padahal nyusahin orang. Bangga ngerasa dapat manfaat, padahal jelas-jelas lagi ditipu. Mungkin kedengarannya keras, tapi ya begitulah kenyataannya, teman-teman. Selama kebodohan bisa dibungkus dengan doa, maka selama itulah akan ada orang yang cukup bodoh untuk membelinya. Keluarga gua pernah ketipu garam ruqyah 600.000 di Facebook. Bayar jutaan cuma buat didoain sama kiai. Beli air doa ratusan ribu, tapi nyatanya tidak ada kehidupan yang berubah sama sekali. Sampai akhirnya duit habis dan baru sadar kalau selama ini kita ditipu dengan produk-produk sampah berlabel agama. Itulah kenapa semua kritik tentang agama dan pembodohan di channel ini di beberapa video terakhir itu terasa begitu personal. Karena gue tahu betul, gue ngalamin betul sehancur apa para korban-korban dari pembodohan ini. Dan kalau kalian punya keresahan yang sama atau punya opini yang berbeda atau pengen ngehujat gue, silahkan tulis di komen. Belum tentu gue bales, tapi udah pasti gue baca. Tenang aja. Jadi apapun itu silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana, dan jangan lupa subscribe biar gue makin kaya tanpa harus jual agama, tanpa harus jualan produk-produk tolol berlabel ruqyah, syariah, sunnah, dan omong kosong tentang berkah. Jadi silahkan tekan tombol subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut, jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Kaabah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.